Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Namwajo yang saya cintai, anak-anak yang baik hatinya. Semoga saja kalian dalam keadaan sehat-sehat, lahir dan batin. Pada video singkat kali ini, saya akan berbicara tentang bullying, pengertian bullying, kemudian apa yang menjadi target bulian pada diri seseorang. Kemudian yang terutama adalah bagaimana cara memproteksi diri kita dari bully ini. Yang pertama adalah pengertian bullying. Bully adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, tidak tentram dan sakit hati yang dilakukan oleh pembuli kepada korban buliannya. Biasanya tindakan yang tidak nyaman itu dilakukan dalam 3 hal. Pertama adalah dalam bentuk verbal, seperti misalnya mengejek atau mengata-ngatai. Yang kedua, dalam bentuk perbuatan fisik, menyakiti, memalak, memukul, mencubit, menganiaya. Yang ketiga adalah dalam bentuk cyber. Cyber ini biasa dilakukan dengan gunakan media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dengan menuliskan kata-kata yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, menampilkan gambar-gambar hasil editing yang menurutnya lucu-lucuan, dan sebenarnya para pembuli tidak memiliki tujuan. Mereka hanya sekedar melampiaskan emosinya saja, perasaan emosionalnya itu, karena pada dasarnya pembuli ini adalah orang-orang dengan korban bulian. Mereka adalah korban bully yang tidak punya power atau kekuatan untuk membalas para pembulinya. Akhirnya ketika misalnya mereka ke sekolah menemukan anak-anak yang self confidence-nya agak rendah, anak-anak yang lugu, maka dijadikanlah sebagai target bulian. Nah, biasanya pembuli ini yang jadi korban bully, mereka mendapatkan bulian pertama kali di lingkungan di rumahnya. Mungkin kena dimarahi sama orang tuanya, kepengen melawan tapi tidak sanggup. Akhirnya perasaan jengkel itu kemudian disalurkan kepada orang-orang lain yang dianggap lemah misalnya. Nah, pembuli ini memiliki antena yang tinggi dan tidak mungkin mencari orang yang sama-sama kencang dengan dirinya. Pasti dia mencari anak-anak yang kelihatan lugu, cupu, self confidence yang agak rendah. Kemudian yang biasanya target bully itu adalah orang-orang yang memiliki kepribadian introvert, tertutup, diam, memisahkan diri, tidak banyak bergaul. Biasanya yang jadi target bully adalah orang-orang anak-anak yang seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin di antara Anda sekalian ada yang pernah menjadi target bully di antara teman-temannya dan sampai hari ini masih menyimpan perasaan jengkel, benci dan dendam karena bulian itu dan kepengen membalas tapi tidak mampu untuk membalas itu. Adakah cara untuk memproteksi diri kita dari bully ini? Salah seorang psikolog pernah menyampaikan seperti ini, bahwa ketika Anda dibully, kumpulkan kekuatan Anda, dekati pembuli, kemudian tanya pembulinya, apa salahku kepadamu? Apa salahku kepada Anda sampai Anda membuli saya? Biasanya setelah pembuli tanya seperti itu, dia akan bungkam. Karena pembuli sendiri tidak menemukan alasan kenapa harus membuli orang. Dia hanya melampiaskan ketegangan, tension emosionalnya saja yang tidak terselesaikan, menyalurkan balas dendamnya yang tidak mampu dilampiaskan ke orang-orang yang pernah membuli dia, lantas disalurkan kepada orang-orang yang agak lemah. Saran saya adalah, bagaimana cara memproteksi diri kita atau meningkatkan kekebalan mental kita terhadap para pembuli ini, karena pada dasarnya pembuli ini tidak bisa kita hilangkan di lingkungan kita, selalu pasti ada. Selalu saja ada orang-orang korban bullying yang kemudian mencari target bully-bully yang lain. Cara yang paling pertama adalah dengan meningkatkan self confidence kita, rasa percaya dirinya kita. Dan ini bisa dilatih. Rasa kesyukuran kita terhadap diri itu yang harus kita tingkatkan. Biasanya orang-orang yang cupu, lugu, memiliki self confidence yang rendah karena selalu merasa tidak puas dengan dirinya.
selalu merasa ada yang kurang dengan dirinya, selalu merasa ada yang lemah dari dirinya. Inilah yang kemudian menjadi pintu masuk para pembuli ini untuk mengacak-ngacak perasaannya dia. Nah, cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan kualitas syukur kita. Salah satu kalimat yang bisa dilakukan, ucapkan untuk meningkatkan sebagai bentuk rasa syukur kita adalah mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita menggunakan 3 kata untuk latihan syukur untuk diri kita. Pertama kalimat alhamdulillah, kemudian kalimat masya Allah, dan kalimat subhanallah. Caranya gimana? Ini bisa dipraktekkan selama 2 minggu berturut-turut pada setiap malam setelah sholat maghrib atau masuk waktu maghrib. Ambil kertas, ambil pulpen, kemudian catat pengalaman positif apa yang Anda alami pada hari ini. Misalnya saja, Masya Allah, hari ini aku mendapatkan hadiah dari temanku. Alhamdulillah, pada hari ini ayahku memberi hadiah di rumah. Yang ketiga, subhanallah, nilaiku pada hari ini bagus sekali. Jadi tinggal Anda memikirkan semua pengalaman positif itu, kemudian Anda pindahkan ke dalam tulisan kertas. Lakukan selama 2 minggu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencatat seluruh pengalaman positif yang kita alami pada hari itu, bahwa ternyata hari-hari kita itu berisi dengan hal-hal yang positif, berisi dengan hal-hal yang bermanfaat, berisi dengan hal-hal yang luar biasa, sampai pikiran kita akan belajar mulai mengabaikan segala macam bentuk pikiran-pikiran negatif. Kita berusaha untuk menekan seluruh pikiran dan perasaan negatif yang sering muncul dalam diri kita, yang membuat rasa percaya diri kita menjadi rendah. Nah, setelah 2 minggu ini, kita senantiasa terbiasa untuk mereview pengalaman positif kita dengan mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillah, subhanallah, dan masya Allah. Diharapkan kemudian nanti bahwa self confidence yang bersangkutan akan perlahan kan mulai naik dengan adanya pemikiran dan perasaan bahwa ternyata hari-hari saya itu berisi dengan pengalaman yang positif. Nah, apapun metodenya, apapun caranya yang saya sampaikan pada hari ini, bisa menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi Anda kalau kita praktekkan secara baik. Dan sehebat apapun sebuah metode atau cara, kalau kita tidak praktekkan, maka kita akan sulit untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi harapannya adalah setelah Anda sekalian menonton video singkat ini bisa mempraktekkan, ambil kertas, kemudian ambil pulpen, tulis pengalaman positif Anda pada hari ini, lanjutkan dengan besok, dan lakukan selama 2 minggu. Anda sekalian, dari penjelasan singkat saya ini, dari video singkat ini, diharapkan ada nanti manfaat yang kita peroleh setelah mempraktekkan apa yang telah saya sampaikan barusan. Sebelum saya menutup video singkat ini, mari kita mengucapkan rasa syukur terhadap diri kita sendiri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah sambil mengusap dada kita. Kita mensyukuri diri kita. Kita mensyukur diri kita. Bersyukur alhamdulillah, badanku sehat, jiwaku sehat, bahagia hidupku. Artinya kita harus selalu memunculkan pikiran-pikiran positif, sugesti-sugesti positif kepada diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang kokoh, dan menjadi pribadi yang kuat. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.